Pemirsa, Bawaslu Jakarta Pusat memanggil calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan bagi-bagi susu gratis di lokasi Car Free Day atau CFD sekitar Bundaran HI awal Desember 2023 lalu. Bagaimana hasilnya? Kita akan bergabung ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat bersama jurnalis Metro TV Anwar Fuadi yang saat ini berada di sana. Anwar, bagaimana hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat? Apakah sudah ada kesimpulan? Ya, Kania, tadi Gibran Rakabuming Raka baru saja meninggalkan gedung Bawaslu Jakarta Pusat ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini posisinya kami juga masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan hasil klarifikasi pada hari ini dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Karena memang kalau kita lihat sebelumnya bahwa disampaikan juga oleh Bawaslu Jakarta Pusat bahwa untuk hasil kajian dari laporan terkait dengan bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di kawasan CFD Bundaran HI ini, hasilnya kemungkinan akan disampaikan pada hari ini 3 Januari 2024. Namun kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait dengan hasil dari klarifikasi pada hari ini. Namun yang pasti tadi memang kalau Gibran Rakabuming Raka memang tidak menyampaikan banyak hal kepada awak media terkait dengan klarifikasi pada hari ini. Hanya yang kita putarkan tadi begitu ya. Namun keterangan lebih lanjut tadi disampaikan juga oleh Habibur Rahman yang merupakan tim advokasi juga dari TKN Prabowo Gibran, yang pada intinya Habibur Rahman tadi mengatakan bahwa kalau kemudian peraturan yang dipermasalahkan tersebut adalah Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 terkait dengan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Tadi ditegaskan kembali oleh Habibur Rahman bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 3 Desember 2023 ini tidak ada unsur politiknya atau tidak memakai atribut politik dan tidak menggunakan atas nama partai politik begitu. Karena kalau kita lihat dalam peraturan tersebut memang yang dilarang di situ adalah aktivitas yang berkaitan dengan partai politik lalu kemudian aktivitas yang berkaitan dengan SARA, sehingga TKN Prabowo Gibran ini merasa tidak ada yang dilanggar dari peraturan tersebut. Lalu kemudian kalau kita tanya lagi tadi ya kepada Habibur Rahman, karena memang bagi-bagi susu ini tentunya menjadi salah satu program andalan dari Prabowo Gibran, jadi dianggap ini merupakan salah satu bentuk kampanye terselubung. Tadi Habibur Rahman mengatakan bahwa ini hanya framing saja terhadap pasangan Prabowo Gibran. Artinya ia masih membantah ini merupakan kegiatan kampanye yang dilakukan di kawasan CFD pada tanggal 3 Desember 2023 yang lalu. Kalau kita lihat kembali terkait disampaikan juga oleh Habibur Rahman tadi bahwa dalam hukum ia mengatakan bahwa ada prinsip nebis in idem, yang mana peristiwa atau perkara yang sama ini tidak bisa 2 kali dilakukan pemeriksaan. Ia kembali mengulas terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam bagi-bagi susu tersebut. Kenapa kemudian Bawaslu Jakarta Pusat kembali melakukan kajian begitu terkait dengan pelanggaran ini. Ini juga yang dipermasalahkan oleh Habibur Rahman. Nah, kita lihat lagi terkait dengan rilis yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023 lalu. Spesifik tadi dikatakan dalam rilis tersebut bahwa ini Bawaslu Republik Indonesia tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak adanya cukup bukti dalam pelibatan anak-anak. Namun Bawaslu ini masih mencari peraturan lain atau peraturan perundang-undangan lain yang kemungkinan dilanggar oleh Gibran Rakabuming Raka dalam pembagian susu di Car Free Day pada tanggal 3 Desember 2023 tersebut. Lalu kemudian dilakukan telah klarifikasi oleh Bawaslu Jakarta Pusat pada hari ini, dan kami masih menunggu hasilnya seperti apa. Yang pasti Gibran sudah memenuhi klarifikasi pada hari ini, dan tentunya klarifikasi ini menjadi penting karena dalam proses registrasi laporan di Bawaslu, setelah adanya laporan kemudian terregistrasi, mereka kemudian harus melakukan klarifikasi termasuk kepada terlapor. Lalu setelah adanya klarifikasi ini akan dilakukan kajian, dan hasil kajiannya akan diumumkan apakah ini termasuk pelanggaran atau tidak dan dikategorikan sebagai pelanggaran apa untuk kemudian dilakukan tindak lanjut terkait dengan hal ini. Sekali lagi kami masih menunggu pernyataan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan kasus dari Gibran Rakabuming Raka yang bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day ini. Kania. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.